Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabin Prastio, kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengetahuan saya tentang hujan asam. Langsung saja ke pengertian. Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasa dikenal sebagai hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur SO2 dan nitrogen oksida NOx yang terbawa udara, kemudian menyebar pada atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Dan selanjutnya yaitu proses terjadinya hujan asam. Hujan asam terjadi akibat pembakaran bahan bakar fosil. Mula-mula terjadinya hujan asam berawal dari pembakaran bahan bakar fosil oleh kendaraan bermotor maupun pabrik, industri, serta pembangkit listrik. Berdasarkan laporan dari United States Environmental Protection Agency, pembakaran bahan bakar fosil itu dapat menimbulkan asap dengan berbagai jenis zat, antara lain gas karbon dioksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida. Ketiga gas itu lantas akan naik ke atmosfer dan bereaksi dengan oksigen di udara, lalu bereaksi dengan air. Lanjutnya, yang kedua yaitu hujan asam berdampak buruk bagi kehidupan. Proses selanjutnya, gas sulfur dioksida bakal mengikuti oksigen di udara, lantas berubah menjadi sulfur trioksida SO3. Sulfur trioksida SO3 tersebut lantas bereaksi dengan air di udara. Kemudian terbentuklah air hujan berupa asam sulfat H2SO4. Sementara itu, gas nitrogen oksida NO2 yang naik ke atmosfer juga bereaksi menjadi oksigen yang membentuk gas nitrogen dioksida NO2. Nitrogen dioksida itu lantas bereaksi kembali bersama partikel di udara, lalu membentuk air hujan berupa asam nitrat HNO3 dan asam nitrit HNO2. Langsung ke dampak hujan asam. Dampak hujan asam yaitu satu, senyawa sulfur dioksida dan nitrogen dioksida menghasilkan kadar asam tinggi. Selain itu, hujan asam juga terjadi imbas adanya pembuangan senyawa sulfur dioksida SO2 dan nitrogen oksida NOx ke udara. Kedua senyawa itu pada umumnya dihasilkan dari asap kendaraan bermotor serta penggunaan batu bara sebagai tenaga listrik. Tak hanya itu, letusan gunung berapi juga ikut berperan terhadap kehadiran dua zat itu di udara. Saat dibakar, sulfur dioksida dan nitrogen dioksida akan terakumulasi serta bereaksi dengan molekul air di udara. Hal itu dapat menghasilkan hujan dengan kadar asam yang tinggi. Pendek kata, setiap tetesan air hujan tersebut pasti mengandung zat asam. Yang kedua, mengancam keberlangsungan industri dan merusak material bangunan. Bukan hanya berdampak buruk bagi kesehatan, hujan asam juga bisa merugikan industri perikanan, sebab hujan asam bisa menimbulkan kematian ikan dalam jumlah besar. Industri perkebunan juga turut dirugikan imbas terjadinya penurunan kualitas tanaman, bahkan kematian tanaman secara besar-besaran. Hujan asam juga berdampak besar terhadap karena bisa merusak ekosistem dan material-material yang tersentuh hujan tersebut. Tidak semua endapan asam memiliki sifat basah, ada pula yang bersifat kering seperti butiran debu. Ketika tetesan hujan asam menjadi satu dengan endapan asam kering, akan berdampak besar terhadap bangunan. Yang selanjutnya itu cara mencegah kerusakan akibat hujan asam. Yang pertama, terapkan 3R secara konsisten.
Kerusakan akibat hujan asam tentu saja dapat dicegah. Pertama, lakukan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Kamu harus mulai mengurangi jumlah sampah. Memang tidak mudah membangun kesadaran kolektif. Mulailah dari dirimu sendiri. Yang kedua, perbanyak ruang terbuka hijau. Apabila di sekitar tempat tinggalmu ada banyak ruang terbuka hijau, akan semakin besar pula pengaruhnya pada kesehatan udara. Tumbuhan hijau akan menyaring banyak polusi lingkungan, lantas menggantinya dengan oksigen yang menyejukkan. Yaitu yang terakhir, kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Seperti kita ketahui, kendaraan memiliki pengaruh besar terhadap meningkatnya polusi udara sekitar. Kurangilah menggunakan kendaraan bermotor dan beralihlah ke transportasi umum untuk mengurangi polusi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata atau penjelasan saya yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.